Joel Kids present. Haleluya, haleluya, ku puji Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Wah, kembali lagi nih di ibadah Joel Kids. Apakah kalian semua sudah siap? Hah? Sudah siap? Oh, tentu saja siap ya. Hari ini kalian akan ditemani dengan Kak Stevi dan... Loh. Oh, belum kenal, belum ada nih temannya Kak Stevi. Nih, Kak Stevi bawa sahabat dari Joel Kids loh. Kalian mau tahu enggak? Mau kenalan enggak sama orangnya? Mau? Oke, kalau gitu siap-siap semua ya. Kita mau panggilkan, please welcome Angie. Wow, ini sahabat kita nih yang akan menemani kita hari ini. Kenalan dulu dong. Hai, namaku Angel. Wah, sudah pada kenal ya sama Angie. Yuk, sebelumnya kita mau sapa dulu nih adik-adik Joel Kids. Tadi kan cuma Kak Stevi doang. Yuk, 3, 2, 1. Shalom adik-adik Joel Kids. Hari ini kalian akan temani dengan Kak Stevi dan Angel. Oke, kita mau puji Tuhan, kita mau nyembah Tuhan bersama-sama dengan penuh semangat. Siap semuanya ya? Siap ya? Oke, kalau gitu semuanya kita mau duduk ya manis. Kita mau nyembah Tuhan bersama-sama. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mau belajar lagu baru dari Joel Kids ya adik-adik. Tentang Tuhan Yesus, ku cinta Engkau. Tuhan, ku cinta Engkau lebih dari segalanya. Yuk kita nyanyi. Ya Tuhan, benar Tuhan, kami cinta Engkau lebih daripada apapun Tuhan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagi. Pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku.
sangat berarti bagiku, pengorbananmu, pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Kaulah segalanya. Kau sangat berarti bagiku, pengorbananmu ya Tuhan, pengorbananmu yang memberiku keselamatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, ku cinta Kau dengan senap hatiku. Tuhan Yesus, ku cinta Kau lebih dalam lagi. Mari kita katakan Tuhan Yesus, Yesus, ku cinta Kau dengan senap hatiku, dengan senap jiwaku, dengan senap kuatku, dengan senap kuatku. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai kebaktian. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai kebaktian kami. Tuhan, berkati kebaktian kami, supaya yang mendengarkan bisa mendapatkan berkat dari Engkau Tuhan, supaya semuanya mengerti Tuhan yang apa sudah yang disampaikan Tuhan, yang apa yang nanti akan disampaikan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah sekolah minggu ini Tuhan. Kami minta FSM-Mu buat kami Tuhan, buat JL Kids Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Let's go, ayo kita semua bersemangat lagi. Kita mau belajar lagu baru dari Joel Kids ya. Judulnya Pujilah Tuhan. Siap Angie? Oke. Mari kita nyanyi bersama-sama. Pujilah Tuhan di dalam tempat kudusnya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan karena kehebatannya. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan di dalam tempat yang tinggi. Pujilah Tuhan karena kebaikannya. Siap-siap semuanya. Ya segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Gampang sekali kan adik-adik? Yes. Kalau nggak tahu liriknya ada di bawah ini ya Ece ya. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Let's go. Pujilah Tuhan di dalam tempat kudusnya. Pujilah Tuhan karena kehebatannya. Pujilah Tuhan di dalam tempat yang tinggi. Pujilah Tuhan karena kebaikannya. Siap-siap kita katakan. Ya segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Adik-adik semua masih semangat kan? Mari kita puji Tuhan dengan lagu ini. Wah, pasti tahu semua ya? Betul? Ya Kenji? dong. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Mungkin kita berdua nih. Let's go. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Apa Enji habis ini? Coba kita nyanyi dengarkan. Kasih itu Sopan. oke, selalu rendah hati, kasih itu memaafkan. Seperti kasih siapa adik-adik? Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih siapa yang keras? Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Mari kita nyanyikan la la la. La 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 la. La 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 lagi. La 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 la. Sekali lagi ya. Kasih itu sabar dan tidak apa? Dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Selanjutnya kasih itu sopan. Kasih itu sopan. Selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Siapa jadi? Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Seperti kasih Tuhan, seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Lanjut Enji. Kasih Tuhan Yesus. oke, sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Kita dengerin Kak Enji ya. Kekal selamanya. Wow, luar biasa. Sekarang kita semua nyanyi ya. Kekal selamanya. Wah, keren sekali ya Kak Enji ya. Mari kita tepuk tangannya yuk. La 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 la. Yeay. Ya adik-adik semuanya, adik-adik Joel Kids, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman dia Kak Anje. Ya yuk kita mau nyanyikan pujian ini. Kita mau berkata, Tuhan Engkau adalah gembala kami yang baik, Tuhan Yesus. Engkau gembala kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini bersama-sama ya. Mari katakan, Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Tuhan Yesus, gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku,
jagaku. Dia yang pernah ninggalin kita adik-adik. Tak pernah dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Engkau yang kami rindukan, yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab kau gembala yang baik. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab kau gembala yang baik. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab kau gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau memang gembala kami yang baik Bapa. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu ini yang hari ini akan kami dengarkan menjadi rema bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami akan diberkati Tuhan Yesus panjang untuk firman-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Look guys, di layar monitor keluar berita tentang event yang ada di Valley of Blessing. Aku mau ke sana untuk bertemu dengan mereka. Halo Bas. Halo Praise Ranger, ada apa kamu kesini? Bas, apakah kamu tahu anak yang bernama Ivan? Tahu dong, kemarin kan aku sudah melatihnya. Yuk, aku antar kamu bertemu dengan Ivan. Hah? Gimana sih? Aku sedang asik-asik latihan, tahu-tahu mic-nya bermasalah. Bikin ganggu aja ah! Ivan, kenalin nih temanku, Praise Ranger. Kita kompakan loh, warnanya sama-sama biru. Halo Ivan. Iya, kita memang kompak. Halo Praise Ranger, boleh dong aku foto sama kamu? I'm your fan. Boleh. Yuk kita foto bersama. Praise Ranger, tadi kamu dengar Ivan ngomel nggak? Iya, aku dengar loh. Ada apa denganmu Ivan? Ini loh mic-nya nggak bener. Aku sedang asik-asiknya latihan, tahu-tahu mic-nya mati. Sebel kan? Ivan, kalau kita ngomel, nanti kamu cepet tua loh. Dan kita nggak bisa menyembah God dengan mulut yang ngomel-ngomel. Karena dari mulut yang sama tidak mungkin keluar penyembahan dan omelan. Betul itu Ivan. No. Tidak boleh terjadi seperti itu. Salah satu cara kita menyembah God adalah bersyukur. Gimana aku bisa bersyukur kalau seperti ini? Ivan, bukankah kita sudah memilih kamu dan bukan Just In B, Sly G, dan FM? Padahal suara mereka jauh lebih bagus dari kamu loh, tidak diragukan lagi. Iya loh Ivan, beritanya sampai kemana-mana loh. Kamu harusnya bersyukur, tidak ngomel-ngomel, hanya gara-gara mic mati. Iya sih, dengan mengomel mulutku sudah kupakai untuk hal yang sia-sia, bukan untuk menyembah God. Sekarang kita pakai mulut kita untuk mengucap syukur ya. Ide bagus Bas, yuk kita nyanyi bersama. Tanpa mic ya. Oh terima kasih atas
bersyukur kepadamu. Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini Kak Michael bisa bertemu dengan adik-adik dalam ibadah anak Joel Kids hari ini. Dan kita bersyukur ya betapa Tuhan begitu baik buat bangsa dan negara kita. Tapi kita harus tetap berdoa ya. Kak Michael ajak adik-adik semua nanti setelah Kak Michael firman akan ada doa bersama buat kota dan bangsa kita. Kak Michael ajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk ikut berdoa bersama ya. Supaya apa? Supaya Indonesia, kota kita dijauhkan dari semua yang jahat. Supaya kota kita dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Malaikat-malaikatnya ada atas kota-kota menjagai kita semua. Adik-adik mau kan? Kotanya aman, bebas dari sakit penyakit. Bangsa kita bebas dari sakit penyakit, pasti mau. Coba yang mau, angkat tangannya seperti ini. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi bersama-sama. Dan hari ini temanya adalah mengucap syukur atau bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik mungkin bertanya, Kak, mengucap syukur, apa sih itu mengucap syukur? Gampangnya adalah saat kita berterima kasih adik-adik. Kalau di Indonesia kita lebih mungkin adik-adik lebih tahu ya, berterima kasih. Kita mengucapkan terima kasih akan semua yang kita terima, semua yang dikerjakan orang yang baik, yang kita alami, kita mengucap syukur atau kita berterima kasih kepada orang atau juga kepada Tuhan. Nah adik-adik semuanya, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang berterima kasih atau mengucap syukur. Adik-adik sudah siap? Yuk kita mau belajar bersama-sama. Nah adik-adik semuanya, kita akan belajar hal yang pertama adalah kenapa sih kita mengucap syukur atau berterima kasih? Kira-kira adik-adik berterima kasih karena apa? Ya pasti karena misalnya dikasih hadiah oleh papa mama, kita berterima kasih ya kan? Atau kita ada yang menolong kita jatuh, kita ditolongin, kita mengucapkan terima kasih. Karena ada orang yang berbuat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sama halnya dengan Tuhan adik-adik, kita mengapa mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan? Artinya apa? Artinya kita mau berkata Tuhan terima kasih buat semua berkat, semua yang baik yang aku terima hari ini. Mengapa saat kita makan, kita berdoa? Siapa nih yang berdoa kalau makan? Pasti semua berdoa ya. Kita berdoa, kita katakan terima kasih Tuhan untuk makanan hari ini. Kenapa? Karena kita mau berkata kepada Tuhan, terima kasih, aku mengucap syukur karena kau beri aku makanan hari ini. Kau memberkati aku. Itu tandanya kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Kedua, mengapa sih kita bersyukur adik-adik? Karena Tuhan tuh suka loh. Kalau kita itu jadi anak-anak suka mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan suka banget. Sama seperti papa mama kalian. Kak Michael nih juga punya anak. Dan kalau anak Kak Michael itu berterima kasih saat Kak Michael beli makanan. Atau Kak Michael beli hadiah terus kasih, ini buat kamu. Dan dia katakan terima kasih. Kak Michael senang banget. Kak Michael suka, dia belajar berterima kasih. Sama dengan Tuhan adik-adik, dia juga mau loh. Tuhan juga mau kalau kita anak-anaknya suka berterima kasih, mengucapkan syukur kepada Tuhan akan semua yang baik yang kita alami hari-hari ini. Jadi adik-adik semuanya, kenapa kita mengucap syukur? Yang pertama karena apa? Karena kita berterima kasih bahwa Tuhan itu baik. Yang kedua adalah kita mau berkata, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan ucapan syukur kita. Yang ketiga adalah kita percaya bahwa semua yang kita terima, berkat-berkat yang kita terima, kebaikan yang kita terima, asalnya dari siapa? Dari Tuhan, betul sekali. Jadi ada 3 hal nih ya, kenapa kita mengucap syukur. Jadi kita mengucap syukur karena kita, apa tadi? Tuhan sudah berbuat yang baik dalam hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan suka kalau kita mengucap syukur. Yang ketiga adalah supaya apa tadi? Kita tahu bahwa semua yang kita terima ini asalnya dari Tuhan. Kita mengakui bahwa semua berkat yang kita terima asalnya dari Tuhan. Nah adik-adik semuanya, tapi mungkin kalian bertanya, Kak kapan sih kita mengucap syukur? Adik-adik sudah ready? Kita akan belajar ya. Hal yang kedua, yaitu kapan sih kita mengucap syukurnya? Apakah saat sedih atau senang? Atau kapan? Kita belajar sama-sama ya. Adik-adik semua,
Sekarang kita mau belajar, kapan sih kita mengucap syukurnya? Tadi Kak Michael berkata, kita waktu menerima berkat, menerima yang baik, kita mengucap syukur. Kapan sih kita mengucap syukur adik-adik? Apakah saat sedih atau saat senang? Atau kalau lagi sedih, lagi nggak baik, kita marah-marah ke Tuhan? Atau kalau cuma lagi senang, lagi dapat berkat, papa mama diberkatin, bisa jalan-jalan ke luar negeri atau jalan-jalan ke tempat wisata, baru kita mengucap syukur. Atau kalau kita dikasih berkat, dikasih sepeda, dikasih mungkin PlayStation, baru kita berkata, papa mama baik. Atau dikasih handphone, baru kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kau kasih aku handphone, aku diberkati. Kapan sih adik-adik? Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Yang pertama adalah di saat senang. Saat adik-adik terima yang namanya berkat yang dari Tuhan, kita mengucap syukur. Ada contohnya nih, ada satu kisah di Alkitab, ada 10 orang kusta adik-adik. Wah, kalau adik-adik mungkin bingung, 10 orang kusta tuh kayak apa sih, Kak? Alkitab berkata orang yang kusta itu dijauhi hari itu. Orang gak mau dekat-dekat sama orang kusta, karena mereka juga takut ketularan adik-adik. Mereka takut terkena kusta juga, dan kusta hari itu gak ada obatnya. Alkitab berkata, badannya membusuk adik-adik. Aduh, mengerikan banget. Kalau pernah kalian lihat ada orang-orang yang kena sakit itu, kadang tangannya bisa copot nih, jari-jarinya gak punya jari ya kan, minta-minta. Ada yang kadang telinganya nggak ada lagi. Kenapa? Itu ada virus, bakteri ya, yang memakan badan orang-orang yang kena sakit kusta itu. Dan itu nggak ada obatnya. Sehingga hari itu ada 10 orang kusta, dia lagi lihat, aduh ada Tuhan Yesus yang lewat. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, Guru, kasihani kami. Dan mereka nggak berani dekat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu seorang guru, seorang pengajar, seorang yang dihormati juga hari itu. Dan dia juga tahu, aduh aku takut ketemu Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Guru, kasihani kami. Dan hari itu Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang kusta ini, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Maksudnya apa ya adik-adik? Kenapa nggak disembuhkan? Kenapa disuruh pergi ke imam? Nah, hari itu orang yang kusta harus pergi kepada imam kalau mau dikatakan sembuh. Jadi kalau dia sudah merasa, loh kok kustanya tiba-tiba hilang ya? Maka dia harus datang ke imam, dan imam mengecek, kayak sekarang mungkin kayak pendeta gitu ya adik-adik ya. Akan dicek, benar nggak nih sudah sembuh? Kalau sudah sembuh, imam akan berkata, dia sudah sembuh. Maka dia boleh jalan-jalan lagi bebas. Dia boleh kembali ke keluarganya. Keluarganya akan sayang dia lagi. Dia boleh bekerja lagi seperti biasa. Tapi kalau imam berkata belum sembuh, maka orang itu akan jadi peminta-minta. Bahkan orang gak mau dekat-dekat dengan orang kusta. Uangnya mungkin kalau ngasih dibuang. Kenapa? Orang semua jijik dan takut sama orang kusta. Tapi hari itu 10 orang ini dengar dan dia percaya adik-adik. Dan mereka jalan walaupun belum sembuh. Mereka jalan adik-adik. Pergi kepada imam. Apa yang terjadi? Saat di tengah jalan adik-adik, 10 orang kusta ini sembuh dari sakitnya. Mereka cek, wah kita sembuh. Semua sakit kustanya hilang. Dan hari itu mereka sembuh adik-adik. Yang 9 pergi ke imam. Lanjutin perjalanannya ke imam. Supaya apa? Supaya dapat kayak disahkan sudah bebas dari sakit kusta. Kayak sekarang bebas COVID gitu ya. Sekarang sudah bebas kusta, bebas dari sakit kusta. Bisa jalan-jalan, bisa bekerja. Tapi yang satu datang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan dia tersungkur, dia mengucap syukur, berterima kasih. Dan hari itu Tuhan suka banget adik-adik. Kenapa kita datang bersyukur kepada Tuhan? Pertama saat kita terima berkat mujizat yang dari Tuhan, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan suka. Tuhan Yesus lihat, wah luar biasa. Kan 10 sembuh semua kan? Sembuh. Tapi mana yang 9? Gak ngucap syukur adik-adik. Tuhan gak suka. Yang satu ini datang bersyukur, dia bilang, kamu juga selamat. Bukan cuma sembuh, tapi juga selamat.
Adik-adik semua, kalau kita ini mengucap syukur, kita belajar Tuhan kita senang, suka kalau kita ini berterima kasih. Jadi kalau kita ngalami berkat, mujizat, pertolongan Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oke, yang kedua adalah, nah adik-adik semuanya, yang kedua adalah kapan kita mengucap syukur? Di saat senang, betul. Saat kita terima berkat, kita terima mujizat, kita mengucap syukur. Yang kedua adalah saat kita sudah selesai melewati yang susah, kita mengucap syukur. Contohnya adik-adik yang ujian sudah selesai dan dinyatakan kamu naik kelas, maka kita mengucap syukur. Yes, terima kasih Tuhan, aku bisa naik kelas. Yeay, gitu ya, seneng kan? Pasti seneng ya. Hari itu ada kejadian di Alkitab. Nabi Nuh ada di atas bahtera dan sudah selama 1 tahun loh, hampir 1 tahun lah adik-adik. Dia ada di dalam bahtera, karena banjir yang sangat besar, gak surut-surut, gak berhenti-berhenti banjirnya, hujannya gak berhenti-berhenti, banjirnya tambah tinggi. Selama 1 tahun di atas kapal, bayangin adik-adik tiap hari ngelihatnya binatang-binatang plus air. Gak ada pemandangan. Kalau sekarang adik-adik bosen bisa pergi ke mall, masih bisa datang. Bisa pergi ke taman wisata, sekarang sudah dibuka. Bisa ke bioskop nonton. Bisa nggak ya? Oh belum bisa ya? Mungkin ada bioskop biasanya memang sudah buka atau belum ya buat anak yang di bawah 12 tahun. Atau pergi tempat bermain deh. Pergi makan, wah enak kan? Tapi hari itu Nuh di dalam kapal bosen banget adik-adik. Susah dan juga ketakutan. Jangan-jangan nanti kapalnya bocor misalnya. Gimana? Banjirnya besar sekali, hujannya deres banget. Tapi hari itu setelah selesai, kapalnya mendarat ya di Gunung Ararat, maka Nuh keluar dan dia bakar korban persembahan. Korban buat apa sih adik-adik? Buat mengucap syukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan, aku selamat. Hari ini aku selamat, terima kasih dinaikkan. Dan Tuhan senang, Tuhan berikan perjanjian pelangi bahwa tidak akan ada lagi air bah atau banjir yang besar menenggelamkan bumi. Diberikan janji. Adik-adik, kita mengucap syukur kapan adik-adik? Saat tadi kita melewati yang namanya bahaya, melewati yang namanya mungkin ujian atau apa yang berat, masalah kita lewati, kita mengucap syukur ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Jadi yang pertama, saat apa kita terima berkat, kita terima mujizat, kita mengucap syukur. Yang kedua, saat kita melewati bahaya, melewati masalah, melewati yang sukar, yang sulit, kita juga mengucap syukur. Itu luar biasa adik-adik. Tapi ada yang berikutnya loh adik-adik. Tuhan juga mau kita mengucap syukur di saat yang susah. Aduh, ini yang paling gak enak nih. Kalau tadi sih enak, terima berkat, mengucap syukur. Lewat dari masalah, dari bahaya kita mengucap syukur. Gampang. Tapi sekarang Tuhan juga mau kita mengucap syukur di saat yang susah. Aduh, gimana ya? Kita ikuti ya cerita berikutnya. Adik-adik semua, sekarang bagian yang ketiga adalah mengucap syukur di saat yang susah adik-adik. Saat apa Kak? Saat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, siapa di sini yang berdoa mungkin? Ada yang berdoa, saya Kak minta PlayStation 7 Kak. Dijawab nggak? Belum Kak, nggak dijawab sama Tuhan. Karena memang belum keluar adik-adik. PlayStation baru 5, itu pun juga masih terbatas ya. Kalau sekarang doanya minta PlayStation 7 belum keluar, makanya nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Ya, doanya juga harus yang pas ya adik-adik. Jadi mungkin kalian berdoa, Tuhan aku pengen PlayStation, pengen main game. Atau pengen handphone Tuhan. Gitu. Yang layarnya segede 1 meter gini bawanya gitu Tuhan. Mungkin gitu handphonenya 1 meter gini bawanya kemana-mana. Nah adik-adik semua, mungkin doa kita nggak dijawab. Inilah saatnya kita juga mengucap syukur. Seperti siapa? Seperti Raja Daud adik-adik. Hari itu dia sedang berdoa buat anaknya
anak bayi yang masih kecil yang dilahirkan, dan anak itu sedang sakit adik-adik. Dan Daud hari itu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, berkata, Tuhan tolong sembuhin anakku, Tuhan sembuhin anakku, aku sudah berdosa, aku sudah bersalah, Tuhan sembuhin anakku. Tapi ternyata Tuhan tidak menjawab doanya Raja Daud adik-adik. Dan anak itu akhirnya meninggal mati. Tapi yang aneh adalah orang-orang di sekelilingnya sudah pada takut. Kenapa mereka berkata pasti Raja Daud akan mencelakakan dirinya, pasti mungkin mukul-mukul, mungkin berbuat yang jahat, mungkin bisa bunuh diri, atau mungkin marah-marah ke Tuhan karena doanya nggak dijawab. Semua orang lagi bingung, aduh ini nanti Raja Daud ngapain ya, aduh bisa bahaya ini kalau dia tahu anaknya mati, doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Tapi waktu Daud tanya, apakah anakku sudah mati? Mereka berkata, iya anaknya sudah mati. Hari itu Raja Daud bangkit berdiri, dia kemudian bersihkan dirinya, dia datang kepada Tuhan, dia nyembah ngucap syukur, dan dia makan. Dan orang semua kaget, loh kok dia nggak marah? Dia kok nggak jengkel sama Tuhan? Dia kok ngucap syukur kepada Tuhan, masuk ke rumah Tuhan mengucap syukur bukan marah-marah. Padahal doanya nggak dijawab. Itulah hebatnya Daud adik-adik. Dia mengasihi Tuhan, dia mengucap syukur walaupun keadaannya nggak enak, keadaannya nggak baik, doanya nggak dijawab. Adik-adik semua, hari ini mungkin kalian punya doa nggak dijawab sama Tuhan. Inilah saatnya yang paling bagus kita mengucap syukur. Karena begitu Daud mengucap syukur, Tuhan hatinya senang banget adik-adik. Dia suka dengan Daud, dia sayang dengan Daud. Dan dia angkat Daud jadi orang yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Adik-adik semuanya, kalau hari ini doamu belum dijawab, permintaanmu belum dijawab, kita tetap harus mengucap syukur adik-adik kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Nah, yang keempat, kita akan belajar sama-sama langsung ya. Yang keempat adalah di saat susah adik-adik, masalah datang menimpa kita, datang ke dalam hidup kita. Bahaya yang gak enak kita alami, itulah saatnya kita juga mengucap syukur. Seperti ada seorang yang bernama Ayub. Siapa di sini yang gak kenal Ayub? Pasti semua tahu ya. Bayangkan orang yang sangat kaya, sangat luar biasa, tiba-tiba sama setan dicobai, dihancurkan, anaknya 10 mati semua adik-adik. Aduh, sebagai seorang ayah, itu pasti hatinya hancur banget adik-adik. Kehilangan 10 anak yang dia cintai. Hartanya habis semua. Dan dia sendiri kena, Alkitab berkata kena barah. Barah itu seperti sakit kanker yang keluar nanahnya dan hancur seluruh badannya adik-adik. Bayangkan adik-adik, dari atas kepala sampai ujung kaki, semua keluar nanah, berdarah semuanya. Mengerikan sekali hidupnya Ayub adik-adik. Padahal dia cinta Tuhan. Tapi ini orang luar biasa adik-adik. Dia tidak marah. Bahkan dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan Tuhan suka banget dengan yang Ayub lakukan. Dia suka banget dengan yang Ayub lakukan. Tuhan melihat, dia berkata, ini loh hambaku yang luar biasa. Ini loh yang luar biasa. Tetap mengucap syukur, tetap bertahan di dalam Tuhan. Adik-adik semua, hari ini mungkin kalian sedang mengalami yang gak enak, sedang mengalami yang gak baik. Ini saatnya adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap mengucap syukur adik-adik. Walaupun keadaanmu hari ini gak enak, mungkin keluar papa mama lagi kehilangan pekerjaan, mungkin rumahmu hari ini sempit, hujan-hujan mungkin bocor rumahmu. Tetap mengucap syukur adik-adik kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan suka dan senang dengan hidup kalian. Bukan cuma di saat senang, ya, tapi juga di saat susah kita juga mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ayat hafalannya jangan lupa di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Adik-adik bisa baca nih, ada di sini. Dikatakan adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan suruh kita mengucap syukur dalam segala hal. Saat senang,
Kita diberkati, kita melewati bahaya, kita mengucap syukur. Saat susah, saat doa kita nggak dijawab, saat kita mengalami masalah, kita juga tetap mengucap syukur. Siapa di sini adik-adik yang mau dipakai Tuhan, dicintai Tuhan, disayangi Tuhan lebih lagi? Mau belajar mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mau? Kita akan nyanyikan satu lagu, dikatakan kita bersyukur kepada Bapa karena semua kasih-Nya yang luar biasa. Adik-adik semuanya, hari ini kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena begitu banyak hal yang baik, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin tapi adik-adik berkata, "Kak, tadi kan ada banyak masalah." Iya, inilah saja kita mengucap syukur. Semua yang baik, semua yang kita alami, mari hari ini kita mau sama-sama berterima kasih mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik siap semuanya? Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Angkat tangan kalian seperti ini dan kita akan nyanyi bersama-sama. Oke? Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik semuanya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Adik-adik semuanya, hari ini ikuti doanya Kak Michael. Tuhan Yesus, hari ini aku belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Kau mau Tuhan, yang Kau sukai. Karena itu mulai hari ini aku mau mengucap syukur, berterima kasih dalam segala keadaan. Baik saat senang maupun susah, aku tetap mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, sebentar kita akan doa sama-sama ya. Kita minta anugerah Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa juga buat kota dan bangsa kita dilindungi Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Robi bosan, Robi capek, Robi banyak tugas. Tidak ada yang mau membantu Robi. Robi error. Robi, kenapa ini? Kok dari kepalamu keluar asapnya? Robi error. Profesor Alkitab. Error? Apa yang sudah kamu lakukan? Robi bosan, Robi capek, Robi banyak tugas. Oh, kamu ngomel-ngomel ya? Kalau kamu ngomel, pasti kamu error. Karena kamu diciptakan bukan untuk mengomel, tapi untuk selalu bersyukur dalam melaksanakan tugasmu. Baiklah Robi, aku akan memperbaiki dirimu supaya tidak error lagi. Coba aku cari ayatnya dulu yang pas buat Robi agar tidak error. Kalau yang ini bukan. Coba yang ini. Bukan juga. Nah, yang ini pas sekali. Aku akan masukkan ayat ini ke dalam programnya Robi. Adik-adik, Profesor Alkitab kasih tahu ayatnya ya. Nanti setelah Profesor Alkitab masukin ke dalam programnya Robi, kalian katakan sama-sama dengan Profesor Alkitab ya. Diingat-ingat ya. Ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Bunyinya, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Coba sekali lagi kita katakan sama-sama ya. Good. Sekarang Profesor Alkitab mau memprogram Robi dulu ya. Nah Robi, sekarang kamu tidak akan error lagi. Karena aku sudah menambahkan program baru berupa ayat. Adik-adik sudah tahu loh apa ayatnya? Coba deh kamu tanya mereka Robi.
Baiklah Profesor Alkitab, Robi tidak error lagi. Robi siap bersaksi. Teman-teman, ayat apa yang sudah diberikan oleh Profesor Alkitab? 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Bunyinya, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ingat ya Robi, kamu diciptakan untuk mencari ayat Alkitab, selalu bersyukur dan bukan untuk mengomel. Sama seperti hidup kita ya adik-adik, kita diciptakan untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan dalam segala hal. Robi siap, Robi siap. Shalom Robi. Shalom Prayerman, kenapa Prayerman datang ke sini? Robi, tadi aku mendengar kamu error ya. Jadi aku datang ke sini mau membantumu. Sekarang Robi sudah tidak error lagi. Beneran nih Robi. Kalau begitu kita doain bangsa Indonesia sama-sama ya. Robi banyak kerjaan. Robi banyak kerjaan. Itu bukannya banyak kerjaan, tapi ngeles. Robi jadi malu. Baiklah, Robi mau ikutan berdoa. Sip Robi. Ya adik, sekali lagi Prayerman ajak semuanya kalian untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Hari ini benar-benar kita percaya, biarkan shalom Tuhan atau damai turun atas bangsa Indonesia. Biarkan semua kekhawatiran diganti oleh shalom Tuhan yang turun atas setiap hidup kita masing-masing. Doa buat damai, doa buat damai di Indo. Sekali kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami hari ini Tuhan benar-benar merindukan biarkan shalom-Mu yang turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Indonesia penuh shalom. Mari sama-sama katakan shalom. 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 Indonesia penuh shalom. 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 Hari ini kami perkatakan shalom Tuhan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Sebab kami minta Tuhan, biarkan hari ini shalom-Mu yang penuhi bangsa Indonesia ini Tuhan. Buang setiap ketakutan dalam hati kami. Semua kerusuhan apapun Tuhan, biarkan semuanya digantikan damai-Mu yang turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, biarkan Engkau yang memenuhi setiap hati kami masing-masing Tuhan. Tidak ada satupun yang diluputkan Tuhan. Semuanya menerima shalom-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada kekhawatiran. Khawatir akan masa depan, khawatir akan yang hari-hari ini terjadi. Sebab kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah bersama dengan kami, yang akan menjamin kami dan membuat setiap kami tidak pernah khawatir lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan, Engkau yang menjagai bangsa kami dan setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Dan juga hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga. Hari ini Tuhan, ada keharmonisan antara suami dan istri. Biar kami percaya Tuhan, shalom-Mu yang turun Tuhan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap adik, kakak, ayah, dan ibu, semuanya Tuhan, shalom-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom.
Shalom, shalom. Indonesia penuh shalom. Mari katakan shalom, lom, shalom, 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 shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Indonesia penuh shalom. Dan kami percaya Tuhan, biarkan shalom-Mu yang memenuhi atas bangsa Indonesia dan setiap hidup kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang telah berdoa sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, hari ini saya pengen promo satu album rekaman lagu anak-anak yang luar biasa. Judulnya Glory to God. Ini album yang berisi 12 lagu anak-anak yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh guru-guru sekolah minggu dan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya percaya lagu-lagu ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saya udah dengerin lagunya dan saya ikut ngisi narasi dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Sekali dengar, saya langsung mencintai, suka banget dengan lagu ini. Nah saudara, dan ini yang luar biasa adalah ditaruh dalam sebuah flash disk sehingga membuat sangat simple, sangat aman. Karena kalau di CD atau DVD mungkin bisa pecah atau rusak ya. Tapi karena ditaruh di dalam flash disk lebih aman dan lebih baik. Karena itu saya menganjurkan saudara, ayo beli rekaman album yang luar biasa ini. Di mana saudara bisa mendapatkan album ini? Gampang, hubungi alamat di bawah ini. Tapi yang kedua, Eagle Bookstore juga menyediakannya. Saudara bisa hubungi lewat WhatsApp atau Instagram. Eagle Bookstore akan dikirim sampai ke rumah saudara. Saya percaya album ini akan jadi berkat yang luar biasa buat anak-anak, tapi juga buat saudara sekalian. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati lewat album ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, karena ku tahu ku akan Kau sembah, dan ku mau hidup seturut firman-Mu, sebab Kau gembala yang baik. Tuhan Yesus, tulus banget-Mu, seperti kasih Tuhan. Nah adik-adik semua, kita sudah sampai di saat yang terakhir sebelum kita berpisah. Kak Michael mau ingatkan lagi untuk absennya ya, kalian harus langsung di link ini. Kemudian jangan lupa ada album Joel Kids. Adik-adik kalian segera beli adik-adik. Nanti kalau albumnya kedua akan segera muncul loh. Nah kita tunggu ya sama-sama dan doakan sama-sama supaya album kedua juga bisa segera muncul. Adik-adik semua juga jangan lupa ikuti YouTube Joel Kids Ministry. Ada lagu-lagu baru ya yang kalian bisa lihat di situ. Ada firman Tuhan yang lama-lama adik bisa lihat lagi. Ada drama-drama juga disampaikan, ditaruh di link itu. Ada juga drama Heaven Rangers, drama-drama yang keren-keren kemarin kembalinya terang. Semua pokoknya lengkap ada di YouTube Joel Kids Ministry. Nanti kalian bisa kunjungi ke sana. Oke? Nah, sebelum selesai, sekali lagi Kak Michael mengingatkan kita tetap mengucap syukur ya. Dalam segala hal harus mengucap syukur. Kita angkat tangan sama-sama, kita akan berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, Kau memberkati dari awal hingga akhirnya. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, berkati pelajaran mereka, berkati Tuhan, berikan kepandaian, kepintaran, berikan hati yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Berkati juga papa mama, keluarga mereka, diberkati Tuhan, disertai Tuhan selalu.
dan dijauhkan dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan, dan biar Roh Kudus terus menyertai kami sampai pada akhirnya kami tetap kuat, percaya, setia mengikut Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita katakan, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan dalam Joel Kids Ibadah Online. Tuhan Yesus memberkati.